Apa sebabnya keimanan seseorang itu bisa menurun dan apa kiatnya agar keimanan kita bertambah dan tetap istiqomah? Kalau dalam kaidah ahli sunnah wal jamaah dikatakan iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kalau anda mau supaya iman anda tetap bertambah ataupun minimal bertahan, maka komitmen dengan amal-amal saleh. Lakukan, tinggalkan dosa-dosa. Insya Allah itu akan bertambah imannya, gitu kan? Kalau kita masih buka pintu dosa, maka pastikan turun lagi iman itu, akan turun. Memang sudah begitu kaidahnya. Dan cukup banyak dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Kalau cara istiqomah ada beberapa kiat. Sudah pernah ditanyakan pertemuan yang lalu nih. Yang pertama teman-teman sekalian adalah hadir selalu dalam majelis ilmu. Majelis ilmu begini itu menambah keimanan. Pasti berubah. Ada perubahan. Ini kalau bubar 2 jam, 3 jam dari taklim pasti ada perubahan. Insya Allah. Karena imannya bertambah. Kunci untuk mendatangkan iman adalah ilmu. Nanti kalau ilmu kalau sudah dihadiri akan mendatangkan iman. Iman akan datangkan amal saleh. Itu otomatis. Ya. Maka ini yang dilakukan yang pertama, hadir majelis ilmu. Kalau tidak sempat, dengar. Jadi kan banyak teman-teman sekarang di kantor-kantor, alhamdulillah saya dapat berita gembira di Jakarta lagi istirahat, sekarang sudah dengar ceramah. Dulunya cuma ngobrol kosong di kantin, sekarang beli makanan, bawa dekat meja komputernya, lalu dengar ceramah waktu istirahat sambil makan. Manfaat besar sekali. Bahkan saya dapat satu perusahaan di Jakarta, alhamdulillah satu perusahaan katanya sudah dengar ceramah saya. Alhamdulillah, bukan cuma saya, silakan orang lain, silakan. Banyak di antara kaum muslimin. Tapi saya dengar berita tentang ceramah yang mereka dengar. Alhamdulillah saya bersyukur sama Allah. Dan memang ternyata ada perubahan drastis terjadi. Hampir tiap hari teman-teman saya terima SMS atau WhatsApp, Ustaz jazakallah khair, berita yang disampaikan di YouTube. Saya berubah dengan suami saya berubah dengan istri saya, anak-anak saya tiba-tiba berubah. Banyak berita begitu. Alhamdulillah, karena memang ilmu bisa mengubah. Nggak boleh kosong dari ilmu ini. Harus teman-teman sekalian. Kalau seminggu sekali Anda hadir pengajian ini kurang ini. Tiap hari harus luangin waktu setengah jam, 1 jam, lagi macet di jalan, lagi motor, bisa dengar di HP gitu kan. Tadi saya sudah jelaskan di awal pertemuan, sekarang bisa masuk di Play Store, masuk ketik Khalid Basalamah, ada logo hijau KHB, itu tinggal diketik download gratis, dengarin ceramah sambil nunggu, ya. Pakai headset bisa dan seterusnya, itu kan bisa kita lakukan. Atau lagi istirahat di kantor, atau lagi di rumah suami istri, apalagi kalau bisa hadir pengajian seperti ini, atau buat pengajian di rumah, atau hadir ambil jadwal pengajian di sekitar tempat-tempat kita kerja, semuanya bisa dilakukan. Itu yang pertama, kiat istiqomah, harus majelis ilmu, karena ini akan membuat iman kita bertambah. Yang kedua teman-teman, bentuk komunitas yang baik. Teman-teman yang baik, yang memang rajin ibadah itu jadi teman kita. Semua yang buruk tinggalkan, selesai. Gak ada teman-teman buruk lagi. Yang cuma ngomong kosong, yang cuma ngomong masalah diskotik lah, zina lah, khamar lah, apa semua ini, itu masa lalu, habis sudah. Sekarang teman saya yang selalu hadir di pengajian ustadz siapa, gitu kan, hukum halal haram yang ditanya antum halal haramnya Allah di kiamat. Ya. Ini yang perlu diketahui, komunitas penting, bentuk komunitas teman-teman yang baik, ini penting sekali. Ya. Yang ketiga, tutup semua, ya. Pintu-pintu kemaksiatan, semua tutup pintu kemaksiatan, apapun itu lawan, jangan lemah lagi imannya. Godaan untuk melakukan perbuatan dulu yang masa lalu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak, saya nggak mau, lawan. Tinggalkan semua komunitasnya, sebab-sebabnya, foto-foto, gambar-gambar, film-film, tinggalkan semua. Ya, gitu. Ini penting sekali untuk itu ya, sehingga bisa kita betul-betul menikmati. Karena ibadah antum akan nikmatin kalau antum tinggalkan kemaksiatan, itu baru merasakan kenikmatannya. Kalau enggak bisa. Ini kurang lebih caranya untuk istiqomah yang saya ingat sekarang. Bagaimana mendidik anak agar mau belajar agama? Anak saya sudah usia 18 namun masih belum baik sholatnya. Ya harus mulai. Jadi makanya saya bilang teman-teman sekalian, hiburan sekarang kita harus ubah. Hiburan seorang muslim itu majelis ilmu, bukan penuhin mall, gitu kan? Bukan malah liburan anak-anak penuhin pantai-pantai yang jilbabnya besar, yang pakai kopiah haji di pantai sama-sama dengan orang. Di kolam renang lihat orang yang terbuka auratnya. Dari mana ini? Majelis ilmu, penghiburannya memang ajak ke sini, anak-anak itu hadir di majelis ilmu, biarin mereka dengar supaya mereka suka. Ada banyak perubahan gitu kan, banyak. Saya banyak didatangi oleh ikhwah yang alhamdulillah sudah ikutin saran ini, mereka akhirnya jadikan memang majelis ilmu sebagai hiburan mereka. Dan ini sangat luar biasa efeknya gitu kan, sangat luar biasa efeknya. Daripada kita habisin ke mall, ke supermarket, perlu ada hajat antum pergi silakan. Tidak ada hajat untuk apa buang-buang waktu ini. Berjam-jam di sana untuk apa? Oh karena liburan. Liburan isi dengan keimanan akhi, ukhti. Untuk apa isi dengan hal kosong? Kalau antum meninggal tiba-tiba lagi di mall, lagi buang-buang waktu, sampai waktu sholatnya lewat, oh nggak kedengaran azan, nggak ada udzur depan Allah, gimana caranya? Antum bisa dengar azan, gitu kan? Jadi hal-hal mendasar yang mesti kita ketahui. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah.
Apabila ada orang meninggal, kenapa kebanyakan orang memakai baju hitam? Apakah ada tuntunan dari para sahabat atau tidak? Tidak ada sama sekali. Sama sekali, ini mengikuti tradisi orang non-muslim ini. Tradisi orang non-muslim, terutama orang-orang Nasrani, mereka menganggap kalau ada kematian mereka menggunakan baju hitam, itu simbol kesedihan. Dalam Islam tidak ada. Kalau ada kematian kita pakai baju apa saja, yang penting tertutup aurat, insya Allah nggak ada masalah, sesuai dengan syariat, gitu kan? Jadi kita punya syariat teman-teman sekalian, tidak usah ikutin yang lain, dan justru syariat kita harus mendunia, bukan kita mengambil syariat orang lain. Saya sudah jelaskan tadi. Kenapa negara-negara Islam selalu diperangi dan kenapa yang disalahkan selalu Salafi Wahabi? Mohon penjelasannya. Jadi teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum. Hai Muhammad, kau dan pengikutmu tidak akan pernah diridhoi oleh Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti ajaran-ajaran mereka. Gitu. Gak bisa. Anda Muslim pasti akan, ini benar. Antara kebenaran dengan kebatilan akan terus bersaing. Gak mungkin antum ditinggal diam. Makanya kita bergerak kiat, gitu kan? Bergerak menyampaikan agama kita. Sesuatu yang bergerak itu susah untuk diserang sebenarnya. Tapi sesuatu yang vakum mudah untuk diserang. Antum kalau lagi mau berburu, kalau hewannya bergerak terus susah kan dibidik. Tapi kalau dia diam di tempat mudah untuk dibidik. Begitu sekarang muslimin vakum, nggak belajar agama, nggak terapin agamanya. Ya pastilah jadi sasaran gitu kan. Bahkan kata Nabi SAW nanti akan datang di akhir zaman nanti. Kayaknya sudah masuk waktu kita. Kalian akan dikerumuni oleh umat-umat sebagaimana ya serangga kecil, ya belatung atau apa, ya, ulat itu memanggil teman-temannya. Makna yang lain adalah seperti orang yang memanggil teman-temannya untuk ngeroyokin satu nampan makanan. Lalu maksudnya diperbutkan ya, diambil, dibunuh, dirampas, dijajah, semaunya mereka. Kata para sahabat itu sedikit komunitasnya cuma di Madinah. Ya Rasulullah, apa jumlah kami sedikit waktu itu? Kenapa mereka bertanya ini? Karena mereka waktu itu jumlahnya sedikit tapi orang-orang kafir banyak takut semua, gitu kan? Karena takut dengan kaum muslimin. Lalu kata Nabi SAW, tidak, kalian banyak sekali, tapi kalian seperti buih di lautan. Tidak ada sama sekali masalah. Lalu kata Nabi SAW, dan pada saat itu penyebab utamanya adalah wahan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu wahan? Wahan ini kekacauan, kacau, gitu kan? Kata para sahabat, apa itu wahan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Kalian cinta sekali dengan dunia, pokoknya untuk dapatin dunia, mobil, rumah, haram pun gak ada masalah. Agama sudah nomor 30, gak ada masalah. Gitu kan? Maka ini kan hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatil maut, dan takut menghadapi kematian. Riwayat lain, riwayat Tirmidzi dan Abu Daud disebutkan wa karahiyatil jihad, dan kalian benci jihad, tidak mau berperang membela agama Allah. Jadi pada saat itulah kita memang mundur. Makanya teman-teman harus sadar, umat ini akan menyerang kita. Kalau masalah Salafi Wahabi ini istilah, ya Allah, ini fitnah teman-teman sekalian. Ini fitnah. Dari mana istilah Wahabi ini? Dari mana istilah Salafi ini? Ini fitnah. Sebagian teman-teman kita yang berpegang pada sunnah Nabi SAW sering mengatakan kita kembali kepada pemahaman salaf. Pemahaman salaf maksudnya sahabat. Salaf itu orang terdahulu. Dikatakan pesantren salafiyah, pesantren yang dulu, tradisional gitu kan. Jadi itu pemahaman kembali kepada salaful ummah. Hanya itu. Begitu dikatakan kembali kepada salaf sahabat, oh ini kelompok salafi namanya. Nisbatkan. Dari mana ini penisbatan ini gitu kan. Kemudian Wahabi. Apa Wahabi ini? Dari mana istilah ini? Ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita lihat cirinya orang Wahabi, yang dianggap Wahabi orangnya berjenggot, jalankan sunnah Nabi. Kalau sholat ke masjid, istrinya pakai tutup aurat. Ya, di rumahnya jauh dari perbuatan dosa. Ini nih kelompok nih. Diolok-olok, Wahabila. Saya pernah dimasukkan dalam grup, gitu kan. Saya lihat semuanya disatuin. Teman-teman dari semua ormas ada, termasuk nama saya masuk di situ. Banyak, mungkin ada 80 atau 100 orang ustadz, kiai dan seterusnya. Baru saya masuk di situ saya sudah baca. Ini banyak ustaz-ustaz Wahabi dimain-mainin gitu, tulisannya pakai O. Wahabilah ini. Ini Wahabi ini suka tolak salawat, suka tolak zikir, suka tolak doa. Saya berpikir kalau saya mau tanggapin, ini 80 orang, 100 orang di situ, kemudian akan habis waktu saya menyita di situ. Sudahlah, saya keluar, minta maaf, saya nggak ada urusannya di sini, saya keluar. Karena yang bilang orang-orang yang pernah belajar di Saudi teman-teman benci sama zikir itu siapa? Anda yang fitnah itu. Gimana caranya?
Orang yang belajar di Madinah, di Masjid Nabawi, di Mekah, zikir kepada Allah. Bahkan mereka paling banyak zikirnya kepada Allah. Mereka paling banyak zikir, tapi zikirnya pakai adab, nggak teriak-teriak, gitu kan? Nggak karang-karang. Apa yang Nabi SAW ajarin itu yang disebutin. Adab sama Allah. Subhanallah, subhanallah. Dilakukan, bukan tidak dilakukan. Tapi tidak ada subhanallah, alhamdulillah. Dibayangkan main-main, Allah hu, apa ini? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya nih. Ngarang-ngarang gitu kan. Oh ini benci sama doa. Siapa yang bilang benci doa teman-teman sekalian? Antum nggak dengar tuh bagaimana Syekh Sudes berdoa sampai hampir 1 jam kalau sholat kunut. Itu yang dikatakan tuh, itu pentolannya Wahabi katanya. Baik berdoa kunut 1 jam sampai orang semua pada menangis seluruh dunia, antum bilang itu Wahabi. Ini subhanallah ini. Benci doa itu namanya ajib. Sesuatu yang aneh gitu. Bagi saya tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan sama sekali. Nggak beralasan nih. Yang penting dari Saudi Wahabi gitu kan. Saya sampai waktu mau berangkat ke Saudi, awal saya mau belajar tahun 90, teman-teman ayah saya sempat titip pesan dari kota Makassar, Khalid, nanti kamu ke Saudi, ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi. Baik, saya berangkat 6 bulan pertama teman-teman sekalian, semua guru yang masuk saya ketakutan lihat. Ini Wahabi nih. Apa ini Wahabi nih? Mau yang menakutkan ini. Kena wanti-wanti begitu. Lama-lama setelah guru masuk, setiap guru masuk di Madinah, wallahi saya bersumpah atas nama Allah teman-teman sekalian, tidak pernah ada sebutan nama Wahabi. Saya tidak pernah dengar kata-kata Wahabi dari mulut mereka. Wallah, yang ada cuman qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Wallahi, saya sumpah di sini, di masjid ini memang begitu ajarannya. Begitu ajarannya, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, selalu. Atau diikuti dengan penjelasan Ibnu Abbas, sahabat, Ibnu Umar, sahabat. Nih pemahamannya mereka, ini pemahamannya sahabat tentang ayat ini, tentang hadis ini. Itu yang kita pelajarin. Dan kalau ada masalah fikih didatangkan 4 mazhab semua. Imam Syafi'i bilang begini ini dalilnya, Imam Ahmad bilang begini ini dalilnya, Imam Malik bilang begini, Abu Hanifah begini dalilnya. Jelas, semuanya begitu. Setelah 6 bulan saya berpikir, kok saya harus ya takut dengan orang-orang seperti ini ilmu semua disampaikan, gitu kan? Ilmu semua. Dan bagaimana mempertemukan antara ambil ilmunya, jangan jadi Wahabi. Bagaimana memahami? Saya nggak nyambung gitu. Gimana caranya? Gitu. Teman-teman sekalian, saya kasih jawaban secara akal sehat. Rasulullah SAW lahir di mana? Di Mekah. Ya, 13 tahun fase turunnya ayat-ayat Makkiyah di mana? Di Mekah. Baik, setelah itu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Berapa tahun Nabi di Madinah? 10 tahun. Sampai meninggal kan? Kuburannya ada di sana. Demi Allah, Mekah sama Madinah markas Islam. Ada orang mengatakan itu markas Wahabi, markas ini tempat Nabimu lahir dan mati. Kok gimana sih? Lalu dikatakan itu ajarannya tidak benar, yang sesat. Padahal kalau kita duduk di majelisnya ulama, ini Rasulullah bersabda, ayat Al-Quran dalam surah ini, selalu itu. Silakan saya tantang siapapun teman-teman sekalian. Bukan tantang. Saya ajak anda kalau lagi umrah yang mengatakan Wahabi, tolong anda datang ke Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah, duduk di majelisnya salah satu ulama situ. Coba dengarin apa yang mereka bilang. Coba jangan, atau mau bertanya silakan. Pasti mereka jawab hukumnya kalau Allah berfirman surah ini, Rasulullah bersabda begini. Itu isinya. Itulah yang mereka bilang Wahabi. Ini kemurnian agama teman-teman sekalian. Dan kalau anda tidak pertahankan kemudian agama, lalu siapa yang mau pertahankan? Ini aneh sekali gitu. Ini luar biasa, sebenarnya harus diluruskan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya. Banyak orang Islam yang tidak faham, ya, dia kukunya masih panjang, sholatnya masih Senin Kamis, ikut-ikutan Wahabi juga. Bukannya belajar, bukannya nanya, malah ikut-ikutan. Ini fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Nabi SAW, Yahudi terpecah 71 golongan, Nasrani 72, umatku 73, semuanya di neraka. Masuk mampir neraka dulu, nanti masuk surga iya. Kecuali satu, nggak pakai lewat neraka masuk surga. Kata para sahabat sudah tanya, siapa itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Yang berpegang pada sunnahku dan sahabatku. Nah ini yang selalu ditunjuk Salafi, Wahabi, ini yang selalu berkata Rasulullah bersahabat. Ini orang yang berpegang pada kemudian Islam. Teman-teman sekalian, berhenti dalam masalah istilah-istilah seperti ini. Ini bahaya, memperpecah umat dan macam-macam. Saya lihat beberapa di cuplikan YouTube saya, ada kata-kata di bawah. Oh ini pentulannya Wahabi nih. Ini mungkin ISIS nih. Nah ini mungkin ini nih. Ini mungkin ini nih. Padahal orang itu tidak kenal saya. Bagaimana pertanggungjawaban dia hari kiamat di depan Allah? Coba nuduh saya. Bisa ketemu sama saya minta maaf nggak? Kalau nggak ketemu, gimana coba?
Saya bisa maafin, tapi dalam hukum Islam, kalau seseorang memfitnah saudaranya muslim, menuduh sesuatu yang dia tidak punya ilmu, kan itu, sudah dimaafin pun pada orang yang melakukan, orang-orang yang sedang difitnah, tetap hukum syar'i dia harus minta maaf. Kalau tidak, saya dapat pahala karena memaafkan, dia tetap dihukum sama Allah karena masih belum minta maaf. Variabelnya begitu kan, hukumnya begitu. Orang mencuri, kan itu, kemudian dia tidak kembalikan haknya orang, tetap dihukum, nggak bisa. Maka teman-teman berhenti dari fitnah ini. Kita ikut-ikutan. Ini dikatakan teroris. Oh, kita juga ikut-ikutan teroris semua. Ini garis keras. Ini kita katakan garis keras. Belajar. Kita punya mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hati bisa berpikir, bisa merenungi. Dengar dong dulu, gitu kan? Apa yang disampaikan? Kalau disampaikan benar, terima. Kan itu. Teman-teman yang dituduh dengan istilah ini hanya betul-betul kembali kepada kemudian Al-Quran dan Sunnah. Itu. Coba hadiri pengajiannya pasti selalu kalau Allah, kalau Rasul. Kalau Allah, kalau Rasul. Ini ajaran Islam teman-teman. Gak pernah ada perkataan kata kiai saya, kata guru saya, kata gini, kata gitu. Gak pernah. Anda boleh ikuti ceramah saya. Kalau saya pernah katakan ini kata si fulan, ini sudah jauh. Kalau Allah, kalau Rasul. Ada tanggapan ulama yang merincikan mungkin atau menyampaikan. Itu mungkin. Ini Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah perbaikin keadaan muslimin. Bagaimana hukumnya jika kita memiliki teman non-muslim yang tidak pernah mengganggu Islam? Hubungan seperti apa yang harus dibina dengan orang non-muslim yang baik hati dalam kehidupan sehari-hari? Semua kita boleh bermuamalah dengan mereka. Boleh berbisnis, boleh berteman, boleh bertetangga. Kalau kerabat boleh silaturahim, kalau orang tua boleh berbakti. Selama tidak berhubungan dengan ibadah mereka. Itu saja. Bantu yang fakir, jenguk yang sakit, gitu kan? Berbagi makanan dengan tetangga, semua kita lakukan. Tapi kalau sudah berhubungan dengan masalah akidah nggak bisa. Nggak boleh kita nyumbang bangun gereja misalnya. Agama kita larang begitu, teman-teman. Ini bukan dari saya, gitu kan? Memang agama melarang seperti itu. Kita ikutin ajaran agama kita, tapi kita tetap boleh bermuamalah dengan mereka. Jadi kita tetap berbuat baik, silahkan. Dan banyak orang non-muslim masuk Islam justru karena akhlaknya kaum muslimin. Allahu a'lam. Ada kabar bahwa kalau kita datang ke Baitul Maqdis, paspor kita dicap negara Israel sehingga susah untuk masuk ke negara Saudi, terutama Mekah dan Madinah. Jika kita takut untuk berkunjung ke sana. Nah, jadi kita takut untuk berkunjung ke sana. Dan apakah benar sangat sulit berkunjung karena dihalang-halangi oleh pemerintah Israel? Tentu tidak. Kalau yang waktu saya ke sana dan negara-negara memang yang tidak ada kerjasama sama Israel tidak dicap paspornya. Kita cuma diberikan seperti kertas kecil, izin masuk visa, gitu kan? Hanya itu saja, paspor nggak dicap sama sekali. Makanya waktu masuk ke Saudi pun tidak ada masalah. Biasanya memang itu yang saya ketahui, Allahu a'lam. Gitu. Kalau masalah dihalang-halangin, Allahu a'lam, mungkin mereka halang-halangin, tapi upaya kita berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW untuk mendatanginya, gitu kan? Karena saya dulu termasuk teman-teman sekalian yang menyampaikan kepada murid-murid, teman-teman yang belajar sama saya bilang, lebih baik nggak usah ke Palestina dalam kondisi ribut seperti sekarang, gitu kan? Saya pertama begitu, karena saya pegang pada fatwa sebagian ulama di Saudi yang mengatakan lebih aman tidak usah datang kalau memang masih dalam kondisi tidak kondusif, gitu kan? Kalau sudah kondusif nanti sudah merdeka segala baru kita datang. Awalnya saya berpegang pada pendapat ini. Terakhir setelah sebulan yang lalu saya coba ke sana, gitu kan? Kemudian saya lihat bagaimana pada saat masuk di sana, semua orang masuk, kita masuk juga dalam keadaan terhormat, tidak ada apa-apa. Ditanya mau apa? Ya mau sholat di Masjid Baitul Maqdis oleh orang-orang imigrasi Israel. Masuk. Dan kita sebelum masuk pun itu sudah ada permohonan visa dari sini, gitu kan? Sebelumnya sudah dikirim ke Palestina sana orang-orang Muslim Palestina yang menyambung kepada pemerintahan Israel di situ yang telah menjajah tentunya. Semoga Allah keluarkan mereka. Tapi yang jelas ini tidak ada masalah sama sekali. Ya setahu saya tidak ada masalah dan di sana pun kita aman. Saya pada saat lagi di sana ada satu kejadian, ada satu anak muda Muslim rupanya ribut sama tentara Israel, kemudian ribut si Muslim ini ditembak, kalau nggak salah si Yahudi itu juga mati, gitu kan? Maka saya sempat lewat di depan kantor polisi yang sedang menangani itu dan orang pada kumpul dan waktu itu mau ke Baitul Maqdis mau sholat. Kemudian saya lihat sendiri utusan Muslim itu sedang turun dari tangga dan dikejar oleh tentara Israel yang salaman sama dia di tangga. Artinya ini sudah selesai kasusnya, sudah mati satu, yang satu juga mati. Dan di sana kalau ada umat Islam, misalnya anak muda Palestina lagi menusuk nih, mereka tusuk satu tentara Israel. Israel turun mencari yang bunuh saja. Enggak semuanya orang dibunuh sama dia. Dia juga takut gitu kan. Maka yang dicari yang membunuh saja. Itu yang terjadi di lapangan. Makanya setelah ditangkap itu,
keluarganya anggap mati syahid, biasanya dibunuh atau dipenjarain. Tapi kehidupan kembali seperti semula. Itu yang terjadi, Allahu a'lam. Jadi tidak seperti yang apa yang digambarkan gitu. Ini masalah tablik akbar tanggal 15, mungkin tanggal 17 Januari maksudnya ya. Ada tablik akbar di Masjid Istiqlal yang tadinya memang akan datangkan salah satu yang dianggap dai di Timur Tengah, dan saya diminta terjemahan. Kemudian ada flyer yang tersebar itu untuk bergabungnya beberapa dianggap tokoh-tokoh di Indonesia. Tapi ini flyernya sebenarnya teman-teman sekalian belum ada kesepakatan, dan akhirnya disebarkanlah flyer tersebut. Dan itu tidak ada, gitu kan? Itu artinya tidak terjadi. Dalam arti kata tidak ada acara di tanggal 17 itu, gitu kan? Dan flyer ini memang dibuat oleh satu pihak yang belum ada kesepakatan. Sampai saya pun waktu lihat saya kaget, saya lihat foto saya ada. Kemudian saya lihat juga ada logo teman-teman Wisal TV, maka saya telepon teman-teman Wisal, ini antum sudah tahu? Enggak, kami enggak tahu. Gitu. Baik, kemudian saya tanya lagi masalah nama saya, kenapa ada foto akhi, kenapa enggak penterjemah saja misalnya kalaupun harus diterjemah. Maka ada hal-hal yang simpang siur dan akhirnya sampai ya qadarullah semuanya memang ini tidak ada, tidak terjadi, dan siapa yang dipasang foto-fotonya itu juga tidak mengisi materi di situ. Jadi ini semua simpang siur, dan memang orang-orang Syiah di Indonesia memang sedikit bergerak pada saat itu waktu mendengar ada yang mau datang ceramah ini, karena ditahu ini orang mungkin sering menyerang orang-orang Syiah di sana gitu kan. Seperti itulah yang saya tahu, Allahu a'lam. Jadi kalau ditanya kepada saya bilang acara itu tidak ada ya, tanggal 17 itu tidak ada, dan saya pun waktu itu masih dikonfirmasi saja untuk minta sebagai penterjemah sebatas itu gitu kan. Saya bukan pemateri, bukan narasumber di situ, dan saya tidak menahu tentang masalah flyer yang disebarin. Tapi sudah banyak orang yang menanggapin macam-macam, dan saya ajak teman-teman sekalian hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan fitnah. Kata Nabi SAW, bihasbin mri'in min syarr an yahkira akhahu muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Cukuplah berat hukuman bagi seorang muslim yang menghina, menjatuhkan, menuduh saudaranya muslim. Gak boleh ini teman-teman sekalian. Kebiasaan memfitnah orang, menyalahkan orang, ikut-ikutan pendapat orang lain, bilang dia juga ikut-ikutan. Gak bisa. Antum harus tahu pasti dulu, kalau perlu tabayun dengan cara baik. Tanya orangnya, telepon, tanya kabar gitu kan. Maka ini harus dilakukan. Baik, ini kita tutup dengan ini teman-teman sekalian. Ada salah seorang bertanya tentang masalah ta'aruf, apakah ada lembaga? Tentu saja ada. Yang bertanya ini kalau masalah ta'aruf, bagaimana kenalan mau menikah laki-laki dan perempuan, insya Allah ada teman-teman di sini, bisa dihubungin teman-teman sahabat sunnah, dan bisa didaftar akhwat sama ikhwah, bisa menyerahkan biodata, dan insya Allah akan di follow up sama teman-teman. Dan saya tahu berita sudah ada beberapa orang di antara mereka yang menikah. Maka insya Allah ini positif saja, ini insya Allah positif, dan silahkan. Baik, mungkin kita tutup sampai di situ teman-teman sekalian, dan saya kembali mengajak teman-teman untuk partisipasi di dalam tadi kegiatan mendukung KHB tadi ya, di Play Store itu, di Android. Kemudian juga saya mengajak kembali untuk ikut di kegiatan sosial yang kita lakukan. Insya Allah kita akan adakan Islamic Center dalam waktu dekat, bagi yang mau nyumbang tanah wakaf atau untuk masjid. Itu insya Allah akan kita follow up, dan sudah ada satu orang alhamdulillah dari muhsinin, mudah-mudahan Allah mudahkan. Beliau ingin mewakafkan tanahnya di satu tempat strategis, dan kita tinggal keroyokin nanti bangunannya. Ada beberapa program-program yang lain sosial yang saya sudah pernah bacakan di pertemuan kita yang lalu. Saya ingatkan kembali, masjid, ada renovasi masjid, dan yang paling sekarang mendesak adalah pengadaan AC buat masjid sama pengadaan dispenser. Ini yang mendasar, karena banyak masjid yang orang-orang tidak bisa betah karena panasnya. Diberikan AC, sisanya listrik mereka yang bayar tentunya. Ini untuk menghidupkan suasana nyaman di masjid. Kemudian juga dispenser yang untuk minum jemaah, dan ini boleh antum ikut sama yayasan kami, atau misalnya antum jalankan sendiri, silahkan, boleh saja. Teman-teman misalnya di kantor diajak beli AC 2 PK 6 juta, 6 juta setengah, kasih masjid dekat rumah, maka itu hal positif, lakukan saja. Kemudian juga ada kegiatan motor untuk dai yang kita lagi siapkan, dan ini alhamdulillah sudah ada puluhan motor yang sudah kita keluarkan, dan saya sekarang lagi fokus untuk teman-teman yang tamatan Madinah, yang saya tahu yang mungkin mereka juga punya kiprah dakwah yang cukup bagus, yang akan kita berikan itu. Kemudian ada juga sponsor dai yang kita akan berikan setiap bulan anggaran buat keluarganya, listriknya, untuk biaya kebutuhan rumahnya, dan ini semua tujuannya untuk biasa supaya membuat dai-dai ini lebih lega, lebih mudah, mereka tidak
capek lagi memikirkan masalah kerjaan, mereka fokus mengajar. Kemudian ada juga penggalian sumur teman-teman sekalian, dan ini sumur alhamdulillah sekarang sudah lebih dari 100 sumur yang kita gali di beberapa tempat dan masih terbuka kesempatan ya, masih terbuka kesempatan. Kalau ada yang berminat nanti insya Allah bisa dihubungi di HP saya. Yang jelas sumur itu kalau saya tidak salah sekarang anggarannya sekitar 5,5 juta per sumur. Dulunya 4,5 juta karena ada beberapa wilayah yang susah untuk dijangkau. Nanti akan ada laporan dalam bentuk foto yang akan dikirimkan melalui WhatsApp atau ada dalam bentuk proposal dikirim oleh teman-teman yang bertanggung jawab di lapangan. Mungkin begitu insya Allah. Dan ada beberapa buku saya bawa di sini yang tadinya saya ingin bagikan sebenarnya bagi teman-teman yang bertanya sesuai dengan tema, tapi saya sudah tidak tahu nih siapa yang bertanya tadi. Mungkin begitu, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah dengan kemahamurahannya setelah kita memuji dan membacakan salawat salam hormat kepada Nabi Muhammad SAW untuk selalu menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita, membayarkan atau melunasi utang orang yang terlilit utang, memberikan hidayah orang yang belum dapat hidayah, juga memudahkan untuk mengamalkan ilmu yang sudah memiliki atau yang sudah mendapatkan ilmunya. Semoga seluruh muslimin yang pernah berbuat dosa diampuni dosanya, baik dia yang hadir di sini, orang tua kita, seluruh kerabat dan seluruh muslimin dan muslimat yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga menolong saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada. Allah ikhlaskan niat mereka. Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah terima para syuhada mereka, Allah muliakan Islam di tangan mereka dan di tangan kita, serta Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, di mana Ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.